Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, Xiaoyan, Ye Beijing, dan Lin Jibingyun datang ke Xiao Mansion. Tatapannya menyapu sekitar. Tidak hanya Longyan yang kembali, tetapi Yuelia mengawal Cailin juga kembali dan berkumpul di Xiao Mansion. Ayah, Longyan buru-buru datang ke sisi Xiaoyan dan menyapanya dengan gembira. Xiaoyan mengangguk sedikit, menepuk bahunya dan berkata, hahaha, Longyan, kita baru saja berpisah, namun kamu sudah menjadi jauh lebih kuat. Ucap Xiaoyan. Aku sudah berusaha sangat keras, tetapi tampaknya ada kesenjangan besar antara aku dan ayah. Mata Longyan tampak kesepian. Dia masih merasakan tekanan samar-samar yang berasal dari Xiaoyan. Kamu telah berhasil mencapai langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Melihat kecepatan kultivasimu, tidak akan lama lagi kamu akan menyusul ketinggalan. Xiaoyan menepuk bahu Longyan dan melanjutkan. Bagus sekali. Selanjutnya, ikutlah denganku. Ketika Longyan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Lalu dia bereaksi dan menatap Xiaoyan dengan terkejut. Bisakah aku bersama ayah? Ini adalah kalimat yang paling ingin didengar Longyan saat berlatih keras. Dari benua Doji ke benua Dodi, lalu melangkah ke laut kehampaan. Dalam sekejap mata, ceritanya telah berjalan jauh. Longyan tidak menyukai perasaan perpisahan. Kali ini, kita semua akan pergi bersama. Xiaoyan menatap semua orang di Xiao Mansion dan berbicara dengan keras. Setelah dia selesai berbicara, ada sedikit keheningan di Xiao Mansion. Kita pergi bersama? Apa tidak salah dengar? Tuan Xiao ingin kita pergi bersama. Tim Fearless akan bersatu kembali. Xiaozan mencengkram bahu Nan Erming dan mengguncangkannya dengan liar. Tuan Xiao, meskipun kita telah menjadi lebih kuat, jarak antara kita dan Tuan Muda Xiao terlalu besar. Jika kita berpergian bersama, bukankah kita akan menjadi beban? Pertama, Xiaozan sangat gembira. Lalu Nan Erming berkata dengan nada khawatir. Bukannya dia tidak ingin ikut dengan tim, tetapi dia sangat jelas tentang kesenjangan kekuatannya sangat besar. Mereka tidak dapat membantu Xiaoyan dalam pertempuran. Apa yang kamu katakan? Aku sudah memutuskan bahwa kali ini kita akan menuju ke Laut Kehampaan Barat bersama-sama. Ucap Xiaoyan. Pergi ke Laut Barat Kehampaan? Tanya Nan Erming. Ya, di sana muncul area misterius yang berisi banyak harta karun. Kurasa semua orang telah terdiam di Xiao Mansion. Jadi mengapa tidak mencobanya? Ucap Xiaoyan. Dia tahu bahwa meskipun ada resiko dalam melakukan hal itu, ini adalah sensi, dan sebagian besar kekuatannya saat ini dapat melindungi keselamatan mereka. Selain itu, dengan kehadiran Ye Beijing yang menemaninya, maka resiko dari perjalanan ini akan menjadi lebih kecil. Baiklah. Aku, Xiaozan, sudah lama menunggu hari ini. Aku tidak sabar. Aku berharap bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Xiao. Xiaozan menepuk dadanya yang besar. Dulu dia adalah pemimpin dalam tim. Saat itu, tubuh fisik Xiaoyan tidak sekuat dia. Dia adalah pemimpin tim yang tak terbantahkan. Dia juga orang yang menciptakan suasana dalam tim. Dengan kehadiran Xiaozan, suasananya sepertinya tidak akan pernah membosankan. Kebahagiaan dan kegembiraan mempengaruhi semua orang di sekitarnya, termasuk Xiaoyan. Semua orang menunjukkan senyum bahagia. Xiaoyan ingin mengajak mereka keluar untuk melihat-lihat daripada tinggal di alam dewa kuno. Meskipun aman di sini, bagi para anggota tim Fearless yang telah melalui petualangan dan bahkan pernah tewas dalam pertempuran, kehidupan dan pelatihannya terlalu damai terasa membosankan. Perasaan berpetualang bersama ini adalah hal terbaik yang selalu diinginkan tim Fearless. Semuanya, bersiap-siaplah, kita akan segera berangkat. Baik. Kali ini, begitu Xiaoyan selesai berbicara, semua orang di Xiao Mansion berteriak serempak dan segera mengambil tindakan. Tentu saja, mereka terutama berfokus pada pengangkutan bahan makanan. Adapun Ding Yu, setelah mengetahui bahwa tim Fearless akan melakukan petualangan lagi, dia bergegas ke Xiao Mansion dan mengeluarkan kapal Dewa Void yang dimodifikasi. Ding Yu mengubah kapal Dewa Void yang awalnya berwarna hitam menjadi emas gelap, menggabungkan seluruh gaya dunia dewa kuno dan membuatnya tampak lebih mewah. Aku belum pernah melihat bahtera seperti ini sebelumnya. Kelihatannya lebih kokoh. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan. Pada saat ini, kapal dewa kuno yang dimodifikasi oleh Ding Yu sedang melayang di atas rumah Xiao. Semua orang terus-menerus mengangkut perbekalan ke atas. Di atas kota, hampir semua mata tertuju pada benda besar ini. Dibandingkan dengan bahtera, ukuran yang persegi tampak lebih besar dan lebih luar biasa.
Setelah beberapa saat, kapal dewa kuno yang awalnya kosong telah dihiasi oleh anggota tim Fearless. Seolah-olah halaman Shoyan hampir dipindahkan. Suasana di kapal dewa kuno langsung terasa hidup, dan semua anggota tim Fearless menaiki kapal dewa kuno satu demi satu. Sebelum Shoyan pergi, sang ratu muncul di bagian dek kapal. Dia memanggil Shoyan sendirian dan berkata secara pribadi. Ye Beijing menajamkan telinganya. Takut ratu akan mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Sang ratu tampaknya menyadari tatapan Ye Beijing. Ia menoleh untuk melihat Ye Beijing, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Ia menciptakan batasan yang mengisolasi segalanya. Melihat batasan misterius itu, Ye Beijing benar-benar tidak bisa mendengar apapun. Sialan, gadis licik ini mau mengatakan hal buruk tentangku. Kutukan marah terdengar dari mulut Ye Beijing. Di kejauhan, sang ratu menatap Shoyan dengan kekhawatiran di matanya. Berhati-hatilah saat kamu pergi ke sana. Terutama pada Taisu, pertarungan akan segera dimulai. Sensi tidak aman sekarang. Kamu seharusnya menyadari bahwa Zhenwu juga telah menghilang. Ketika Shoyan mendengar nama Zhenwu, dia menatap ratu dengan mata serius. Dia telah memanggilnya berkali-kali sebelumnya, tetapi Zhenwu tidak muncul. Shoyan tidak tahu alasannya. Nanfu lalu melanjutkan. Zhenwu dan Suzu pernah bertarung sebelumnya, tetapi itu hanya menekan sementara. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Namun, Suzu jelas ceroboh, tetapi dia tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Bukan tidak mungkin, dia akan datang sendiri. Tidak ada keamanan mutlak di Sensi. Meskipun kehampaan barat akan menekan secepat mungkin, dia punya banyak cara. Ada banyak pembunuh kali ini, jadi berhati-hatilah. Shoyan tidak berbicara, tetapi hanya mendengarkan instruksi ratu dalam diam. Mendengar ini, Shoyan menatap orang-orang yang sibuk dan bahagia di kapal dewa kuno dan ragu-ragu sejenak. Berapa lama Sensi bisa bertahan? Setelah terdiam sejenak, Shoyan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu ini, tetapi dengan kekuatan Taisu sekarang, mereka untuk sementara tidak dapat menembus penghalang dunia Sensi. Lord Su saja masih jauh dari cukup. Namun, kamu seharusnya juga melihat Buddha dari alam misteri surga barat. Jadi perang ini tidak hanya terjadi antara Sensi dan Taisu, sama seperti dunia iblis kuno yang kamu bawa kembali. Shoyan baru mengerti mengapa ratu ingin dia meninggalkan Sensi. Yang pertama adalah untuk menghindari diburu oleh Lord Su, dan yang kedua adalah untuk menarik kekuatan dari dunia lain agar bergabung dengan Sensi. Di antaranya, nampaknya hanya kebetulan, namun sebenarnya itu semua sudah diramalkan oleh ratu. Teruslah maju, aku di belakangmu. Baik kau berjuang untuk hidup atau mati, atau kalah, aku akan berdiri di sisimu untuk hidup dan mati. Ratu berkata dengan serius. Meskipun dia tidak menyebutkan waktu yang spesifik, Shoyan sudah merasakan urgensinya. Pertarungan dengan Taisu mungkin sudah dekat. Selain itu, karena sebelumnya Shoyan telah mengalahkan Lord Su pasti akan marah dan akan mempercepat proses invasi ke Sensi. Shoyan mengangguk dengan berat. Dia telah mencapai tingkat ketiga keabadian dewa. Selama dia terus maju, dia pasti akan mampu memiliki kekuatan untuk melindungi Sensi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.